Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kali ini di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pelajaran nahwu di bab al-mubtada' wal khabar. Kemarin kita sudah sempat membahas sedikit tentang di situ Ustadz sudah jelaskan tentang al-amthilah, kemudian al-bahthu, kemudian al-qaidah udah Ustaz jelaskan. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan tamrin yang pertama, latihan yang pertama. Insyaallah untuk kali ini Ustaz akan mengulang lagi apa yang sudah Ustaz sampaikan biar kalian lebih paham. Nanti ditambah dengan materi selanjutnya. Semoga dengan ini kalian lebih paham, lebih bisa tidak cepat lupa gitu. Ya karena nahwu itu pelajarannya dia adalah musalsal, jadi harus lanjut ya dari dasar kemudian ke atas ya. Jadi harus selalu nggak boleh lupa dari yang awal sampai nanti yang akhir, nggak boleh lupa, harus berkesinambungan. Nah di sini Ustadz ulangi biar lebih paham. Kita lanjut di bab al-mubtada' wal khabar. Nah ini al-amtsilah yang kemarin yang sudah Ustadz jelaskan juga kemarin. Ini insyaallah akan Ustadz jelaskan lagi. Nah, di sini ini tentang al-mubtada' wal khabar. Kita belajar tentang mubtada' dan khabar ya. Kemarin mubtada' sudah sempat kita sampaikan dalam kaidahnya. Mubtada' adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah. Isim yang berharokat rafa, di sini ditandai dengan dhammah fi awalil jumlah, di awal sebuah kalimat. Contohnya di sini ya. Kita masuk ke contoh pertama, at-tufahatu hulwatun. Nah, di sini tufah ini adalah isim yang mana dia digunakan untuk memulai suatu kalimat atau sebuah jumlah. Di sini ada tufah ya. Ini adalah isim, ayu ismin hada ismu ismun nabat ya. Bisa dikatakan ismun nabat karena dia dari jenis buah-buahan ya. Di sini isim yang dimulai yang ditulis untuk memulai sebuah kalimat dan harokat terakhirnya ditandai dengan dhammah, maka ini yang disebut sebagai mubtada ya. Mubtada adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah, isim yang berharokat rafa atau berharokat dhammah. Salah satu tanda rafa adalah dhammah fi awalil jumlah, di awal sebuah jumlah atau sebuah kalimat. Kemudian kita masuk ke contoh nomor 2. Nomor 2 di sini ada as-suratu. As-suratu jamilatun. As-suratu di sini adalah ismun. Ayu ismin ada ismul jamad. Ya, nama benda. Ya, nama benda yang digunakan untuk surah di sini artinya gambar. Yang digunakan untuk memulai sebuah kalimat dan berharokat akhir dhammah. Nah, ini dia disebut sebagai apa? Dia disebut sebagai mubtada. Begitu juga dengan al-jaryu. Al-jaryu ini isim juga ditulis di awal untuk memulai sebuah kalimat dan berharokat akhir dhammah. Sama di sini al-qitaru, sama dia ismun juga, kemudian harokat terakhirnya dhammah dan dia ditulis di awal untuk memulai sebuah kalimat. Begitu juga dengan an-nadhafatu, sama ya. Harokat terakhirnya juga dhammah. Kemudian al-ardu, begitu juga dengan al-ardu. Maka kalimat ataupun kata yang ada di awal di sini, at-tufahatu, as-suratu, al-jaryu, kemudian al-qitaru, an-nadhafatu, al-ardu kulluha mubtadaun, semuanya adalah mubtada ya. Kenapa? Karena dia isim yang ditulis di awal untuk memulai sebuah kalimat, kemudian harokat terakhirnya ditandai dengan dhammah.
itu mubtada. Hadza kulluha mubtadaun, ya. Semuanya adalah mubtada. Nah, kemudian setelah kita paham mubtada, ada pasangannya. Pasangannya apa? Pasangannya adalah khobar, ya. Khobar yang mana sih? Nah, kan kalau bertanya khobar itu yang mana? Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat kaidah dulu, ya. Ini tadi yang sudah kita pelajari mubtada. Nah, kaidah yang kedua adalah al-khobar. Khobar adalah ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Sama, ya. Khobar tidak beda jauh dengan mubtada, ya. Dia sama, ismun marfu'un, isim yang berharokat rafa atau ditandai dengan dhammah, yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan, yang ketika isim ini digabungkan dengan mubtada itu terjadilah ataupun menjadi sebuah jumlah mufidah. Masih ingat kan jumlah mufidah? Jumlah mufidah adalah susunan kalimat bahasa Arab yang ketika orang dengar ataupun yang kita ajak bicara mendengar itu dia paham tentang apa yang kita maksud, ya. Kita kembali ke contoh. Nah, khabar adalah ismun marfu'un. Nah, di sini ada, ya, jadi nggak mungkin satu kata ini dia jadi khobar, dia jadi mubtada juga, ya, nggak bisa. Maka di sini ada mubtada, ada khobar. Nah, khobar adalah isim juga, ya, yang ketika dia digabungkan dengan mubtada itu terjadilah sebuah jumlah mufidah, ya. Dia sama, tandanya apa? Tandanya rafa. Dia tandanya juga berharokat dhammah setelahnya atau di akhir, ya. Jadi khobar datang setelah mubtada. Maka di sini yang datang setelah mubtada dan berharokat dhammah dan dia fungsinya untuk menyempurnakan makna dari mubtada, maka dia disebut sebagai khobar. Di sini jamilatun khobar. As-suratu jamilatun, as-suratu gambar. Nah, ketika Ustaz ngomong as-suratu, kalian paham enggak? Masya'nu surah. Kenapa dengan gambar ini? Gitu kan. Tapi kalau ditambahin dengan belakangnya jamilatun, mana jamilatun? Jamilatun itu bisa bagus, bisa indah, ya. Kalau Ustaz ngomong as-suratu jamilatun, nah kalian paham, oh, gambar itu indah ternyata, ya kan? Gambar itu indah. Tapi kalau Ustaz cuma ngomong as-suratu, nah, masya'nu surah, kenapa dengan gambar di situ? Oh, ternyata itu tidak menjadikan kita paham, ya. Jadi yang dengar itu nggak paham maksud kita apa. Maka di situ mubtada dia butuh khobar. Nah, yang datang setelah mubtada menjelaskan keadaan mubtada, dia disebut sebagai khobar. Contoh berikutnya al-jaryu. Mana al-jaryu? Jaryu itu artinya adalah lari. Ya, misalnya Ustaz ngomong kepada kalian al-jaryu, masya'nul jaryu. Kenapa dengan lari ini, kenapa? Ada apa dengan lari? Kenapa Ustaz ngomong lari? Nah, kemudian kalau kita sambung dengan kata setelahnya mufidun. Mana mufid? Mufid itu bermanfaat, ya. Lari itu bermanfaat. Nah, ketika Ustaz ngomong al-jaryu mufidun, kalian paham, oh, lari itu ternyata bermanfaat. Nah, di sini berarti yang datang setelah mubtada yang dia dia dari isim kemudian berharokat akhir dhammah, itu dia yang disebut sebagai khobar. Begitu juga ini dia disebut sebagai khobar, ini khobar, ini juga khobar. Paham teman-teman? Ya, semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjut. Setelah kalian paham, ya, kalian tahu tentang kaidahnya, kalau bisa kaidahnya dihafal. Al-mubtada'u ismun marfu'un fi awalil jumlah. Al-khabaru ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Kalau bisa dihafal, ya, harus dihafal. Karena dengan kaidah ini kita lebih mudah membedakan ketika kita membaca kitab Arab atau kita membaca Al-Qur'an. Oh, ini ternyata mubtada, ini khobar. Yang itu akan membantu kita dalam mengartikan kalimat bahasa Arab. Nah, setelah kalian paham, kita masuk di tamrin. Tamrin ini adalah latihan, ya. Ini kan nanti kalian kerjakan di tamrin 4. Tugasnya apa sih tamrin 4? Kawin arba'a jumalin minal asma'il atiyah bihaitsu tadau kullu mubtada'in ma'al khabaril munasib lahu. Nah, di sini perintahnya adalah buatlah 4 jumlah dari
kata yang ada di bawah ini bihaitsu tad'u kullu mubtada'in ma'al khabari, dengan menggabungkan mubtada dan khabar yang ada di sini. Ya. Ini digabungkan, yang atas jadi mubtada, yang bawah jadi khabar, ya. Yang atas jadi mubtada, yang bawah jadi khabar. Ya. Oke, kalau paham di sini kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tamrin fil i'rab. Ya, ini kita belajar i'rab. Ya, kita belajar i'rab, kita belajar membedakan mana mubtada, mana khabar. Nah, di sini contohnya an-namudad, contoh. Al-hujratu nadhifatun. Mana al-hujrah? Hujrah itu kamar, ya. Kamar tidur. Nadhifatun bersih. Kamar itu bersih. Nah, dari sini sudah kita tahu, kalau kita sudah hafal kaidahnya tadi, kita tahu mana mubtada, mana khabar. Tadi mubtada pengertiannya apa? Ismun marfu'un fi awalil jumlah. Isim yang berharakat rafa' atau berakhiran salah satunya ditandai dengan dhammah fi awalil jumlah, di awal sebuah kalimat. Nah, dari contoh di sini ini ya, al-hujratu nadhifatun. Di sini mana yang kategori dia adalah isim. Nah, ternyata al-hujratu isim, nadhifatun juga isim. Oh, dua-duanya isim. Oke, dua-duanya isim. Kemudian tanda berikutnya apa? Diakhiri dengan dhammah. Diakhiri dengan dhammah. Oh, ini diakhiri dengan dhammah. Oh, sama ini juga diakhiri dengan dhammah. Kemudian tanda berikutnya apa? Fi awalil jumlah, di awal sebuah jumlah. Oh, di awal. Berarti yang di awal mana? Yang di awal adalah al-hujratu. Berarti al-hujratu di sini dia sebagai mubtada, ya, dia sebagai mubtada, kita kasih tanda M, ya, dia sebagai mubtada, ya, sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia isim yang berharakat rafa, yang di awal sebuah jumlah atau sebuah kalimat, ya. Maka di sini dijelaskan di bawahnya cara mengeropkannya seperti itu. Al-hujratu mubtada'un marfu'un, ya. Al-hujratu mubtada'un marfu'un. Kalau mau dipanjangkan ya seperti yang sudah Ustaz ajarkan. Al-hujratu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Seperti itu, ya. Al-mubtada'u al-hujratu ismun marfu'un, mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian setelah kita tahu mana mubtada'nya, kita cari mana khabarnya. Nah, tadi apa khabar? Khabar adalah isim yang marfu yang datang setelah mubtada. Itu gampangnya, ya. Berarti yang datang setelah mubtada mana? Yang datang setelah mubtada adalah nadhifatun. Maka di sini nadhifatun dia sebagai khabar, ya. Maka di sini kita menyebutnya khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Berarti khabar marfu, ya. Jadi itu kita nyarinya mana mubtada'nya, mana khabar. Mubtada itu selalu di awal, khabar selalu datang setelahnya, ya. Nah, ini kemudian kalian nanti praktek di yang bawah ini. Ini ada a'rib jumlatainil atiyataini, ya. Jadi di sini tadi setelah ini tamrin yang pertama kalian kerjakan, kemudian setelah ini selesai kalian kerjakan yang tamrin fil i'rab, ya. Ini di sini ada as-sayyaratu sari'atun, kalian cari mana mubtada, mana khabarnya. Kemudian sama di sini ada al-qittu alifun, ya. Ulufun, ya, al-qittu uluf, ya. Jadi kalian cari mana mubtada, mana khabar, kemudian ditulis seperti ini, mubtada'un marfu'un khabarun marfu'un. Apakah yang ini khabar, apakah ini mubtada, itu nanti kalian kerjakan. Kalau kalian bisa, berarti tandanya insyaallah kalian sudah paham dengan apa yang Ustadz sampaikan. Ya, mungkin ini yang Ustadz sampaikan, semoga kalian bisa memahami, ya. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menjelaskan, ya. Nah, tatim darsana bilhamdulillah wa du'a qasul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.